Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Ilhami. Saya selaku dosen pada program studi pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan praktek pengajaran dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada mata kuliah nasionalisme dan jati diri bangsa. Materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan CPMK 3, yaitu mampu menyimpulkan hubungan peristiwa sejarah dengan semangat nasionalisme dan jati diri bangsa. Kemudian CPMK itu diturunkan ke dalam sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisa perkembangan nasionalisme di Indonesia dari abad ke-20. Secara spesifik, materi kebijakan politik etis. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan materi politik etis secara khusus. Micro teaching yang akan saya lakukan ini tentunya mengedepankan prinsip DIA. DIA di sini yaitu delivery, interaktif, dan juga assessment. Dalam delivery saya menggunakan sumber yang up to date dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan tema politik etis. Dalam hal interaktif, saya tentunya sebagai dosen mengoptimalkan interaksi saya dengan peserta didik melalui kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan hasil analisisnya. Terkait dengan assessment, saya memberikan penugasan kepada peserta didik, tentunya mahasiswa di sini, dengan menjawab pertanyaan terkait dengan politik etis. Tugas tersebut saya tuliskan pada RPS dan juga saya sampaikan pada akhir pembelajaran. Penugasan tersebut dikerjakan dalam waktu 1 minggu dan dikumpulkan pada e-learning Simari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, saya harap video ini bisa memberikan gambaran bagaimana saya mengajar, bagaimana saya mengelola kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah nasionalisme dan jati diri bangsa di fase kedua setelah saling UTS. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi perkuliahan, saya persilahkan Ramadan untuk memimpin doa sebelum kita mulai perkuliahan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Atika dan Aro. Kemana? Atika dan Aro? Tidak tahu. Tanpa keterangan. Oke, baik. Ada 2 orang ya, Atika dan Aro. Oke, ini kita melanjutkan perkuliahan untuk materi. Jadi gini, sebelumnya saya jelaskan dulu dalam RPS mata kuliah nasionalisme dan jati diri bangsa ini kan sudah masuk ke CPMK ke-3 ya. Jadi mampu menyimpulkan hubungan peristiwa sejarah dengan semangat nasionalisme dan jati diri bangsa. Nah, sub CPMK-nya adalah sub CPMK 4, mampu menganalisa perkembangan nasionalisme di Indonesia dari abad ke-20. Itu artinya kan tahun 1900. Jadi berhubungan dengan CPMK itu diturunkan dalam sub CPMK, itu berarti bahasan kita mulai dari sini. Nah, jadi ada kebijakan namanya politik etis. Ya. Nah, apa itu? Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar gitu ya. Politik etis apa? Ramadan apa? Politik etis yang kamu ketahui? Politik balas budi. Politik balas budi. Oke. Fitri Amalia. Kebijakan yang diberlakukan untuk pertanggungjawaban untuk ekonomi dan sosial masyarakat pribumi. Yang dilakukan oleh Belanda. Oke. Pemerintah Hindia Belanda. Indonesia pada saat ini ya, kalau dulu kan belum ada istilah itu. Jadi
pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan kebijakan namanya politik etis. Jadi ya istilahnya kan ada dalam tanda kutip itu politik balas budi, kemudian ethical policy. Jadi kebijakan yang mereka keluarkan itu untuk menghadapi menjawab tekanan politik gitu. Jadi ada gejolak yang terjadi, ada kritik yang terjadi. Jadi ini politik etis itu sebuah kebijakan. Kebijakan itu dikeluarkan tentu ada penyebabnya, ada latar belakangnya. Ada yang membuat kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa mereka itu harus mengeluarkan itu? Harus membuat kebijakan itu karena di latar belakangi ya, jadi ya berdasarkan peristiwa sebelumnya, dalam kalau kita belajar konteks sejarah itu kan ada hubungan sebab akibat ya. Jadi adanya eksploitasi terhadap ya sumber daya di sini, sumber daya alam, sumber daya manusianya kan awalnya itu kan gara-gara ini apa namanya kerja paksa mereka disuruh bikin dulu itu kan jalan raya pos, kemudian lanjut ada kultur stelsel. Kamu sebagai pribumi kalau kamu punya lahan, kamu dipaksa untuk menanam komoditi tertentu. Jadi akibat kebijakan itu yang berlangsung sudah lama sebelumnya, jadi satu di antara penyebab politik etis itu dikeluarkan itu adalah ini. Jadi ada eksploitasi terhadap warga di Hindia Belanda. Jadi mereka mendapatkan apa ya ketidakadilan. Jadi karena tanah paksa itu kan 40 tahun, lanjut sistem ekonomi liberal sama aja gitu ya. Walaupun mungkin sebelumnya kan kalau tanah paksa pemerintah Hindia Belanda langsung yang terlibat, kalau masa liberal itu kan ada banyak perusahaan swasta asing yang menanamkan modalnya, mendirikan perusahaan di sini. Gimana caranya ya punya usaha yang sustain di sini lah gitu. Tapi itu juga mengeksploitasi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu, masyarakat kita. Nah, jadi ini satu di antaranya tuh menyebabkan nanti politik etis itu diberlakukan karena ada eksploitasi sistematis melalui tanah paksa. Jadi karena itu ya tentunya terutama di Jawa lah ya, di Jawa menyebabkan adanya eksploitasi itu menyebabkan masyarakat tuh kelaparan, miskinnya makin struktural gitu ya. Kemudian latar belakang kedua tentu ada gara-gara kebijakan tanah paksa dan segala macamnya itu kan mendapat reaksi dari pemerintah mendapat reaksi dari masyarakat Belanda sendiri gitu. Jadi mereka kaum intelektual di Belanda itu mulai mengeluarkan apa ya isi pikirannya gitu, mengkritisi pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan koloni di sini gitu. Karena mereka hanya mengeruk. Jadi kemudian ya ini setelah kultur stelsel ada namanya sistem politik liberal gitu. Jadi karena ya kegagalan liberal ini itu juga membuat tekanan terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan kebijakan balas budi terhadap masyarakat lokal. Jadi tadi kan ini fasenya setelah 1870 ya. Jadi kalau kultur stelsel kan 1830 sampai 1870. Nanti 1870 ini berlanjut itu adalah liberal. Ini fasenya. Jadi jangan sampai kalau ya belajar ini kan ada konsep sejarah yang kita gunakan di sini, jangan sampai salah periodisasi. Jadi kamu harus pahami bahwa rentetan peristiwa yang terjadi itu menyebabkan kebijakan politik etis dikeluarkan. Kemudian ada juga ya kebangkitan gagasan kemanusiaan dan imperialisme moral. Jadi ada pandangan baru di Eropa itu tumbuh gitu ya, bahwa penjajahan itu tidak seharusnya atau
tidak hanya harusnya itu menguntungkan negara koloni yang memerintah gitu, harusnya juga ada timbal balik yang sama gitu. Nah, jadi ada pemahaman seperti itu, ada pandangan baru, ada perspektif baru bahwa negara koloni itu tidak boleh harus mengeksploitasi habis-habisan kepada masyarakat pribumi yang dia jajah. Penyebab yang kelima, mengapa akhirnya politik etis itu diprakarsai atau diterapkan. Jadi pada saat itu masa gubernur jenderal Hindia Belanda itu kan Theodore van Deventer, dia akhirnya mencetuskan 3 pilar kebijakan. 3 pilar kebijakan yang dibuat untuk masyarakat pribumi. Ya, karena kan dari kalau kita pelajari kemarin itu kan ini apa namanya? Ya, Belanda itu kan sebelumnya memang mengeruk gitu. Bayangkan sepertiga penghasilannya pemerintah Hindia Belanda itu didapat ya dari sini. Ya kan? Mereka tuh bisa nabung lagi, bisa mengembalikan kasnya gara-gara mereka perang dengan Belgia ya. Nah, jadi akhirnya muncullah ini. Ya walaupun mungkin yang bisa kita kritisi, kamu harus kritis juga bahwa kebijakan ini tuh nggak serta-merta bahwa mereka pengen balas budi gitu. Tapi mereka ya ada tujuannya juga gitu untuk, karena kan ada tekanan bahwa oh ada takutnya masyarakat pribumi itu mau merdeka gitu. Jadi mereka tuh bikinlah kebijakan meredam kondisi politik supaya aman lagi gitu ya. Keluarkanlah ini. Di ada 3 pilar kebijakan dalam politik etis. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua irigasi, dan ya transmigrasi, intinya perpindahan atau menyebar penduduk yang wilayahnya padat tuh disebar. Jadi kalau edukasi itu kan nanti membuka peluang masyarakat tuh lebih banyak dapat mengenyam pendidikan. Oke, nah ini tadi kan saya jelaskan mengenai latar belakang kenapa politik etis dikeluarkan oleh Hindia Belanda. Selanjutnya adalah giliran kalian berdiskusi mengenai 3 pilar ini. Jadi silakan diskusi dalam kelompok kecil mengenai, ada yang dapat edukasi, ada yang mendiskusikan irigasi, ada yang mendiskusikan mengenai transmigrasi. Yang kalian diskusikan gitu terkait dengan latar belakang, tujuan, implementasi, dan dampaknya. Jadi silakan edukasi di sebelah sana. Jadi bikin kelompok kecil berempat, satu kelompok edukasi, kemudian irigasi, kemudian di sebelah transmigrasi, kemudian kembali edukasi lagi, irigasi, transmigrasi, habis itu edukasi dan irigasi. Jadi saya berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Nanti akan kita lakukan interaksi tanya jawab gitu ya. Kalian menyampaikan hasil diskusi di kelompok kecil kalian, apa yang kalian dapatkan mengenai latar belakang edukasi, latar belakang irigasi itu dilakukan, diimplementasikan, transmigrasi juga begitu. Oke. Masih ada 5 menit lagi. Jadi nanti akan saya tanya masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Oke, waktu kalian berdiskusi sudah habis. Dan masing-masing kelompok ada bagian 1 pilar yang membahas itu. Kita konsentrasi ke dalam 1 pilar. Nah, saya mau nanya dulu mengenai edukasi ke kelompok Lina. Jadi secara khusus latar belakang, kenapa dia pilar edukasi itu dipilih untuk satu di antara politik etis? Kenapa latar belakang? Kalau edukasinya dari latar belakang itu Pak,
Belanda tuh memberikan pendidikan bagi pribumi, awalnya tuh untuk kepentingan kolonial mereka, tapi justru memicu kesadaran nasional dan lahirnya tokoh pergerakan Indonesia. Oke, itu sudah sampai ke ini ya, sudah sampai ke dampak dari adanya kebijakan di pilar edukasi. Oke, sekarang ini pertanyaan ini irigasi juga kan? Iya Pak. Sampaikan analisis mengenai kebijakan ini. Silakan. Jadi yang melatar belakangi adanya irigasi ini itu kan dari mereka sebagai balas budi. Nah, Belanda itu ingin membalas budi karena mereka itu pernah menjajah Indonesia dengan cara membantu sistem perairan atau irigasi bagi petani atau pekebun di situ dengan memperbaiki sistem alirannya, habis itu membangun waduk-waduk untuk penampungan air. Dari latar belakang itu kan karena tadi ada timbul kesadaran bahwa oh ini apa namanya ada kesadaran secara moral gitu bahwa kita tuh jangan oleh pemerintah di Belanda lah, jadi mereka tuh nggak pengen juga memperlakukan masyarakat koloninya itu tanpa ada timbal balik gitu. Akhirnya ya diadakanlah satu di antara tiga itu mengenai aksesibilitas terhadap pendidikan. Jadi latar belakangnya itu ya karena ada tadi muncul kesadaran moral tadi, jadi Van Deventer mencetuskan untuk memperlakukan kebijakan dalam bidang edukasi, dibuka aksesnya gitu ya. Secara walaupun mungkin tujuannya itu adalah untuk menghasilkan atau mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik tapi murah gitu. Dulu itu kan sebelumnya itu kan kerja paksa gitu, nggak terdidik gitu ya. Jadi karena kebutuhan zaman juga pada saat itu akhirnya ya mereka tuh memberlakukan kebijakan ini bukan tanpa tujuan juga. Tentu tujuannya adalah ya menyiapkan tenaga kerja yang terdidik yang bisa dibayar secara murah, itu dulu awalnya. Kemudian akhirnya karena mereka itu disekolahkan, itu kan harusnya bisa meningkatkan loyalitas mereka terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kemudian juga jelas tentunya itu pengennya adalah mengontrol kesadaran berbangsa mereka sebenarnya. Jadi supaya mudah dikendalikan dengan dididik ya. Jadi kan kalian kan sekolah nih dari awal tuh kan kamu secara sadar atau tidak sadar kamu kan dididik untuk gimana caranya supaya tetap sadar sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara apa? Contohnya misalnya dengan cara ya tadi kalian tuh setiap Senin untuk upacara bendera, mendengarkan lagu Indonesia Raya, melihat bendera dikibarkan gitu kan. Itu kan secara itu menanamkan ini ya, menanamkan atau bisa ya dikatakan mengendalikan kalian supaya jangan sampai jadi warga negara yang pengen pindah warga negara, pengen keluar melarikan diri gitu ya. Nah itu caranya, ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kemudian juga ya ada banyak sekolah ya, mulai dari sekolah yang paling tingkatan dasar gitu ya, sampai nanti ada sekolah untuk tenaga sampai ke kedokteran gitu ya. Ya walaupun mungkin secara implementasi itu ini ya apa namanya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses gitu. Tadi seperti yang dibilang Fitri Amalia tadi kan, enggak semua orang bisa dapat akses itu. Ya yang dapat mudahnya tuh ya orang-orang dari kaum priai dan bangsawan itu tadi. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa ya Belanda itu kan datang ke sini, dia nggak seluruh orang Belanda tuh pindah ke sini. Mereka tuh hanya ya orang jumlahnya nggak banyak juga. Cara dia bertahan di sini, mendirikan koloni di sini adalah bekerja sama dengan orang lokal. Jadi orang lokal tuh dia misalnya saya datang, saya lihat Ramadan, dia tokoh di tempat tinggalnya, saya jadikan dia kepala residen gitu ya, jadi pimpinan bupati gitu di bawah Hindia Belanda. Ya begitu caranya, mereka tetap melakukan kerjasama sebenarnya dengan orang lokal sendiri. Orang lokal kan melihat wah dia punya jabatan yang prestis gitu kan, gengsinya naik. Nah jadi itu yang membuat mereka tuh yang bertahan gitu di sini. Oke, kemudian ya ada sekolah berbagai macam sekolah dari tingkat dasar sampai ke Stovia gitu ya.
mereka juga bikin sekolah guru untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang baru gitu ya. Kemudian ya tetap ada yang seperti yang dibilang Fitri Amalia tadi, ada aksesibilitas terhadap pendidikan itu nggak semuanya bisa dapat. Kemudian ya dampaknya tadi yang muncullah kaum intelektual yang baru. Jadi yang punya kesadaran kritis gitu bahwa kita nih wah dijajah selama ini ratusan tahun, dieksploitasi lah ya bahasanya oleh pemerintah Hindia Belanda. Muncullah di situ tuh organisasi-organisasi baru. Nah nanti di pertemuan selanjutnya kan akan dibahas gitu. Jadi kan ini CPMK ini kan perkembangan nasionalisme diawali dari politik etis, nanti berlanjut ke bagaimana organisasi itu tumbuh sampai ke fase merdeka. Nah tapi hari ini tuh kita fokusnya ke sini aja. Jadi dampaknya ini muncul intelektual baru, kemudian juga yang kedua itu kan irigasi. Jadi tujuannya latar belakangnya itu kan untuk memperbaiki produktivitas gitu, menambah produktivitas pertanian. Dari tujuannya adalah ya tentu meningkatkan hasil ya, supaya ya orang jangan hasil pertanian bisa meningkat ya. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap impor makanan gitu. Kemudian mendorong eksploitasi pertanian secara berkelanjutan sebenarnya. Ada tujuan di balik itu juga. Kemudian implementasinya ya tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian, tadi ada Azmi. Kemudian secara dampak itu ini ya apa namanya? Ya walaupun mungkin di kalian sebagai warga pribumi pada saat itu misalnya diolahkan irigasi, tapi kan tetap namanya ada kebijakan kolonial itu kan pasti mereka tuh pengennya kebijakan itu ya tetap menguntungkan mereka gitu. Akhirnya kayak akses irigasi itu kan tetap dikenakan ya ada biaya untuk dapat akses air itu. Jadi kan kamu misalnya punya lahan, kamu didesain supaya kamu ketergantungan terhadap akses air itu. Jadi akhirnya mau nggak mau kan kamu sebagai petani ya harus bayar gitu. Nah, itu kan jadi keuntungan lagi buat mereka. Kemudian yang ketiga itu transmigrasi, tentu karena tadi ada ledakan penduduk di wilayah Jawa supaya tersebar, akhirnya meredam pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak, lalu disebarlah ke pulau-pulau, kan kita kepulauan ya, ke pulau-pulau yang secara kuantitas penduduknya itu jarang. Nah, kemudian tujuannya ya jelas, ada demografi itu berarti demografi itu menyebar penduduk itu yang dari padat tadi, karena Jawa terlalu padat, disebarlah ke tempat lain. Kalau tujuan secara ekonomi jelas itu harapannya tuh ini warga dari Jawa nih dibawa ke tempat yang lain supaya bisa menggarap lahan pertanian yang baru. Jadi kan ini ya orientasinya ya ekonomi ya. Kemudian tujuan politik dan keamanan. Jadi memperluas kontrol administratif kolonial Belanda ke daerah yang tertentu. Jadi mereka karena ada manusia di situ, jadi mereka akan lebih mudah mengontrol wilayah yang karena kan kita luas lah ya, yang dia Belanda pada saat itu. Fase awal, kemudian pengelolaan kolonial, ada berbagai macam dinamika yang terjadi di pilar transmigrasi itu. Ada yang gagal, ada yang banyak yang enggak, ada juga yang berhasil gitu karena mungkin lahan yang mereka datangi, lahan yang mereka jadi mereka tuh dipindah ke tempat itu kan belum tentu itu subur gitu ya. Jadi ada yang kelaparan juga, ada yang mati karena kondisi alamnya tidak sesuai gitu ya. Ya walaupun mungkin secara positifnya mereka tuh membuka lahan baru, tapi banyak juga negatifnya gitu. Jadi karena ini ya apa namanya banyaknya perpindahan, akhirnya tuh pasti ada namanya, kita tuh kan latar belakang kita tuh beda-beda ya. Jadi literasi terhadap perbedaan itu kan dulu nggak ada sama sekali gitu. Jadi pasti ada gesekan dengan orang yang latar belakang budayanya beda. Misalnya orang Jawa tuh begitu dipindah ke Kalimantan, otomatis kan orang asli Kalimantan itu kan ada Dayak macam-macam lah ya. Dayak punya suku lagi gitu, ada orang Banjar, pasti akan ada gesekan budaya itu gitu. Nah itu yang terjadi juga pada saat itu. Jadi secara
umum, ketiga pilar itu tentunya pasti ketiga kebijakan yang dibuat oleh Belanda itu tentu tetap ada tujuan kolonialnya, nggak serta merta ya, walaupun mungkin bahasanya kata Ramadan tadi kan politik balas budi gitu ya secara di atas kertas seperti itu ya, tapi kan dalam implementasinya tujuan mereka itu pasti ada tujuan terselubung, gimana caranya memperkokoh koloni di sini. Sebenarnya itu, jadi tujuannya ini kan nggak murni altruistik tuh, artinya kamu membantu orang tuh tanpa pamrih. Jadi yang dilakukan itu kan kebalikannya, pasti ada tujuannya, itu ada motif lain. Nah, jadi akhirnya ini kan secara walaupun mungkin tujuan Belanda tuh akhirnya pengennya orang sekolah tuh supaya mudah dikendalikan, tapi ternyata kebalikannya. Itu yang menumbuhkan ininya adanya kesadaran nasional gitu ya, kesadaran kita tuh pengen bersatu menjadi satu bangsa gitu. Walaupun mungkin ada orang Jawa, orang Batak, ada orang Minang, ada Banjar, ada Bugis gitu ya, tapi gara-gara kebijakan ini itu berkembang nanti menumbuhkan ini kesadaran nasional dan pergerakan kemerdekaan. Ya, jadi ini tiga pilar ini meskipun disebut sebagai kebijakan etis, tapi dilandasi tetap dengan logika kolonial. Jadi tetap ada tujuan kolonialnya lah, tadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi ironinya itu adalah kebalikannya, itu berhasil menumbuhkan kesadaran nasional. Jadi nanti dalam pertemuan selanjutnya tuh akan dibahas mengenai bagaimana tuh setelah mereka dapat aksesibilitas dari edukasi, dari pendidikan, lalu mereka tuh harusnya akhirnya mereka tuh membuat orang-orang terdidik tadi membuat organisasi perlawanan. Ada Budi Utomo, ada Idris Partis, ada pergerakan kayak misalnya Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah tuh dia punya dulu tuh tumbuhkan Jogja ya, ada punya resolusi jihad namanya. Resolusi jihad tuh orang anak muda yang dari Muhammadiyah itu diwajibkan untuk mengangkat senjata. Ya, jadi ada resolusi jihad semacam itu. Jadi kalau Muhammadiyah itu perlu kalian ketahui, Muhammadiyah itu lebih tua daripada ya. Walaupun mungkin orang NU itu karena golongan tua ya orangnya bukan Tuhan yang mengurusnya kan. Muhammadiyah itu semangat anak mudanya tuh luar biasa. Oke, tapi itu di pertemuan selanjutnya. Nah, di akhir perkuliahan saya ingin ada ini ya, personal assignment gitu ya untuk pertemuan khusus dalam politik etis. Ini nanti silahkan kalian jawab pertanyaan ini kan berhubungan dengan politik etis, itu kan bagaimana pembelajaran yang didapat dari politik etis, kemudian dalam kondisi sekarang kamu tuh melihat ada bentuk ini ya, paralel nggak antara dulu kebijakan politis itu dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan kebijakan pembangunan yang dibuat di masa sekarang. Nah, jadi yang pertama tadi kan apa pembelajaran utama? Tentunya pembelajaran utama tuh yang terkait yang bisa kalian ambil gitu, dari materi ini. Yang terakhir itu bagaimana peran sejarah seperti ini itu membentuk kesadaran nasional atau menambah rasa nasionalisme kalian gitu terhadap ya tadi materi politik etis ini. Nah, nanti silahkan kumpulkan personal assignment ini di e-learning Simari ULM. Jadi silahkan di situ, waktunya 1 minggu. Jadi setelah pertemuan selanjutnya itu saya harap sudah selesai. Nah, jadi terima kasih banyak atas kehadiran kalian pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.